Pajak dan retribusi daerah. Perkenalkan, saya Suci Afiuri dari kelas 5E Prodi Administrasi Negara. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama, pengertian pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, fungsi dan syarat pajak. Yang ketiga, jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Pendapatan daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut pajak daerah, retribusi daerah didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pendapatan daerah terdapat 5 jenis pajak yang dapat dipungut pemerintah provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten kota. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Segala macam dan bentuk pungutan di luar yang ditetapkan dalam peraturan daerah adalah pungutan liar. Penerimaan pajak daerah digunakan pemerintah daerah untuk membiayai penyediaan dan pelayanan secara umum. Namun, demikian sebagian penerimaan pajak daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis pajak tersebut. Contohnya, yaitu pajak penerangan jalan. Sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Pajak berkendaraan bermotor untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan roda dan sarana transportasi umum. Dan pajak rokok dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi pajak. Terdapat 2 fungsi pajak di sini, fungsi penerimaan dan fungsi pengatur. Fungsi penerimaan yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak di sini ada 5. Yang pertama ada syarat keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Yang kedua ada syarat yudiris. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23A. Yang ketiga ada syarat ekonomis, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat ada syarat finansial, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana, yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Baiklah, materi terakhir di sini yaitu jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Tarif pajak besarnya pajak berutang dihitung dengan menerapkan tarif PPh pasal 17 terhadap penghasilan kena pajak atau PKP. Untuk keperluan penerapan tarif pajak 50 sebagaimana jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Adapun tarif pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah: yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif pajak orang pribadi lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak sampai dengan di bawah 50 juta 5%, di atas 50 juta sampai 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Yang kedua ada wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% menjadi 25% yang mulai berlaku tahun 2010.
Yang ketiga ada wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka atau PT. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Yang terakhir ada tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.